Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat yang sangat banyak, yang banyak kita lupakan, kita tidak ingat, bahkan tatkala kita sedang merasakan pun tidak mampu menghitungnya, karena banyak sekali. Makanya Allah pun karena saking banyaknya memberi nikmat kepada kita tidak mewajibkan mensyukuri kecuali apa yang kita ingat, apa yang terjangkau oleh pikiran kita. Ayyuhal hadirun, seterpuruk-puruknya kita, semalang-malangnya kita, senestapa-nestapanya kita, sungguh kita mendapatkan nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekecil apapun kita tidak mampu semata-mata dengan otak dan otot kita mendapatkannya. Karena semuanya karunia. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kalau Allah tidak memberinya, kita tidak dapat. Meskipun seteguk air, sesuap nasi, seperak dua perak, rupiah, pasangan hidup, anak, banyak yang tidak orang lain dapatkan, sementara kita mendapatkannya dengan mudah. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun, seorang hamba mesti tahu kewajibannya, itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga mesti menanamkan rasa takut kepada Allah sedalam-dalamnya. Jangan sampai nikmat ini justru jadi istidraj, jadi bumerang buat kita, ya. Diulur kita dengan kenikmatan-kenikmatan ini, kemudian kesalahan kita sendiri, tak tahu diri, kufur, akhirnya Allah SWT cabut nikmat-nikmat tersebut, hilang dari kita. Dan banyak orang kehilangan apa yang telah dia miliki yang begitu berharga. Dan begitu berharga apapun, tatkala udah hilang dari kita. Tatkala kita milikinya kadang merasa tidak seberapa, karena orang lain mendapatkan yang lebih dari kita. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah SWT dalam masalah nikmat-nikmatnya, ada harta, pasangan hidup, anak, jabatan, pekerjaan, ataupun apa aja yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyaknya. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, lebih-lebih tentu hidayah dan agama ini, keimanan kita. Ini nikmat yang bagaikan bangunan, mesti kita perkokoh bangunannya dengan tentu lebih dahulu pondasinya. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Banyak orang tumbang karena banyaknya terpaan masalah yang terus mendera, silih berganti. Dari kecil sudah kena bulian,
kadang tidak mudah untuk recovery. Repot. Kalaupun recovery berhasil, itu pun menimbulkan luka memar dalam hatinya yang bisa saja suatu saat meledak lagi. Masa remajanya, bahkan sudah tua seperti kita, dewasa seperti kita rasakan betapa beratnya kehidupan. Beban ngurus anak istri, ya, mengurusnya dengan tenaga kita, harta kita, pikiran kita, terasa berat. Orang tua telah sepuh, bahkan sebagian orang tua kita telah meninggal dunia. Beban semakin berat, semakin banyak. Dan tatkala datang masa di mana kita rapuh, luka di dalam hati dan jiwa kita, mental kita, kejiwaan kita sedang melemah, tidak jarang jatuh orang itu, oleng, bimbang. Bahkan ada yang putus asa, depresi, bunuh diri, ataupun nggak sampai begitu, harus selalu mengkonsumsi obat-obat penenang, nggak bisa tidur, nggak bisa tenang, gelisah. Hidup akhirnya tidak ada gunanya, pelangga-pelongo. Hidup susah dengan berbagai macam belenggu, utang, belenggu masalah, dan seterusnya. Seperti penjara betul fisiknya penjara, ataupun kebebasannya karena punya sangkut paut dengan orang lain, tanggung jawab dengan orang lain. Ayyuhal hadirun. Kita betul-betul apa yang bisa menerangi mata hati kita, sehingga kita bisa tidak terjerembab ke dalam kesulitan yang menyengsarakan kita, menyusahkan kita. Kita butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pegangan. Kita butuh yang bisa mengokohkan kaki ini terus untuk berdiri tegak, menjalankan tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai warga masyarakat, sebagai pemimpin, sebagai karyawan, sebagai atasan. Kompleks sekali, dan masalah hidup manusia itu rumit sekali. Tidak semua orang mampu menjalankannya, menunaikannya. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pantesan Allah Subhanahu wa taala sejak awal penciptaan manusia telah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Pesan Allah SWT kepada Adam dan keturunannya, kalau datang nanti petunjuk dariku untuk kalian, maka siapa saja yang mengikutinya, fala yadhil, tidak salah jalan, tidak salah mengambil keputusan. Berapa banyak orang mengambil keputusan, akhirnya dia harus repotan bertahun-tahun menyelesaikannya, dan mungkin sampai akhir hidupnya tidak selesai, gara-gara salah pilih, salah ambil keputusan, salah jalan, tersesat, dan tidak ada yang mampu menolongnya juga. Mungkin kesalahan dia juga sendiri. Dia tidak minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla karena kesombongannya, karena merasa pintar, karena merasa banyak kelebihannya, banyak pendukungnya. Tidak minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau yang begitu petunjuknya, wala yashqa, fala yadillu wala yashqa. Tidak akan celaka. Kalau udah celaka kita nggak bisa apa-apa, nggak berdaya itu. Kita orang dewasa itu udah banyak pengalaman hidup ini, asam garam kehidupan, sengsara sekali, ngadepi istri aja nggak mampu kan, masih mending musuhan sama orang sekampung kan, ngadepi istri saja, apalagi masalah yang sangat banyak, belum lagi yang nuntut pada akhirat, pada hari kiamat. Masalah besar hidup dan kehidupan ini, di dunia dan akhirat masalah besar. Fala yashqa, agar tidak celaka di dunia, celaka di akhirat. Celaka di dunia aja udah berat. Kita udah bisa melihat orang di sekitar kita, kanan kita, berita setiap hari, banyak orang celaka. Dunia sementara di dunia terus berjalan tanpa mereka. Mungkin mereka udah meninggal dunia, ada yang di penjara, ada yang udah hilang, ketahu kemana. Kehidupan itu terus berjalan karena mereka kena masalah. La haula wala quwata illa billah. Dalam ayat yang lain, fa imma ya'tiyanukum minni huda wa qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyanukum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam surat Al-Baqarah. Kalau tadi surat Ali Imran, katanya yang mengikuti petunjukku tidak ada kesedihan hati buat mereka, tidak ada ketakutan, tidak ada depresi, tidak ada yang bikin stres. Karena dia tahu jalan keluar. Kan mungkin menghadapinya dengan senyum bisa jadi. Karena tahu jalan keluar.
Karena tahu apa yang terjadi, sedang terjadi proses apa yang terjadi, apa yang Allah gulirkan. Dia dari mana, dia siapa, kedudukannya siapa sebagai seorang hamba, dan mau kemana, dan nanti hasilnya bagaimana. Dia bisa memilih dengan benar. Karena perjalanan hidupnya dia harus happy ending, bukan sad ending. Dia harus husnul khatimah di akhirat. Jangan sampai kita celaka lagi di dunia, menghadapi kehidupan yang berat. Tidak jarang orang putus asa, gantung diri. Saya baru dengar berapa minggu kemarin orang gantung diri. Pengangguran, dililit hutang, istri kabur, anak sekolah bayaran banyak, orang tuanya stroke, dia nggak ada penghasilan, nanti gantung diri. Ini kenapa? Ayuhal hadirun rahimani Allahu wa iyyakum. Karena lemahnya pegangan dalam hidupnya, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bisa sampai mengakhiri hidupnya bertindak bodoh. Tentunya ini kita mesti mengambil pelajaran. Apa yang orang lakukan, bisa jadi ada di orang di antara kita yang akan melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hati kita untuk memilih jalan yang benar, jalan keselamatan. Tidak ada pilihan lain kecuali harus menempuhnya. Kecuali kalau kita ingin binasa, dan jangan sampai ada terbesit masuk bisikan setan untuk memilih jalan yang salah, jalan kecelakaan, dan tidak memperdulikannya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru wa tubu ilaihi min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, ayyuhal hadirun. Saya kira Bapak-bapak sekalian sepakat dengan saya bahwa tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang bisa kuat menghadapi dan menjalani kehidupan ini kecuali orang yang kuat, betul-betul kuat, betul-betul yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu minta perlindungan, kita minta petunjuk, minta hidayah, minta dibimbing ke jalan keselamatan. Tidak ada pilihan lagi, tidak ditunda-tunda. Sebelum kita wafat, sebelum penyesalan tiada guna gigit jari, penyesalan harus menghadapi mahkamah, persidangan di hadapan Allah Azza wa Jalla, belum lagi di hadapan kubur, di alam kuburnya kita, hadapan di masa depan kita, fase perjalanan kehidupan kita berikutnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tidak celaka, artinya selamat. Khaufun walahum yahzanun, tidak sedih artinya bisa gembira, bisa bahagia, tidak yadil, tidak tersesat, artinya dia dalam main street, jalan Allah yang lurus, sabilullah mustaqimah, jalan Allah yang lurus. Wala yashqa, tidak celaka, berarti orang yang beruntung. Jadi orang punya istiqrarun nafas. Dia tidak labil, tidak mudah goncang, tidak gampang oleng, dia tegar. Menghadapi nikmat, dia nggak lupa diri, dia bisa bersyukur. Menghadapi musibah seberat apapun, masalah seberat apapun, dia tidak ambruk, dia tegar. Gitu. Bagaimana gitu? Itu mutu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga kita menjadi orang bahagia selama dunia akhirat yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus belajar, tentu tidak cukup forum sidang Jumat yang sekilas ini dan sesingkat ini. Dan saya kira cukup sampai di sini. Kelanjutannya tinggal Bapak-bapak sekalian dicari di majelis-majelis ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.